Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita mendapatkan kemudahan ya. Oke, silahkan Haikal pimpin doa dulu. Sudah siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin, mudah-mudahan doanya dikabulkan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Oke, tapi ini agak sedikit beda nih. Ibu pengen tahu kampus impian kalian masing-masing. Jadi nanti ketika Ibu panggil nama kalian, silahkan kamu langsung sebutkan kampus impian kalian. Gitu ya. Oke. Alfian. UGM, Bu. UGM. Andini. Upgris. Damayanti. UB Brawijaya ya. Oke, Diana. UNS. Dwi Ayu. Winika. Undip. Yusuf. Undip. Oke, hari ini ternyata semuanya berangkat ya. Dan Ibu juga sudah mendengarkan kampus impian kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa ya, bisa menjadi salah satu mahasiswa dari kampus impian itu. Amin. Nah, dengan cara bagaimana? Belajar dari sekarang ya. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, sekarang sudah siap belum nih untuk pembelajaran hari ini? Coba dicek kebersihannya. Udah siap? Bersih ya? Oke, semuanya sudah siap? Nah, hari ini kita akan belajar indikator asam basa. Ya, sebelumnya kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Oke, biasa kita selalu memperhatikan kesepakatan belajar setiap pertemuannya. Oke, biar konsisten ya. Jadi nanti setiap pembelajaran kita sudah teratur. Oke, kesepakatan belajar yang sudah biasa kita lakukan. Yang pertama, seluruh murid memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. 3. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. 4. Berpendapat setelah dipersilahkan. Itu ya. 5. Berpartisipasi penuh. Nih, kalian nanti selama pembelajaran aktif ya. Jangan diam saja. Oke. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira. Oke, kalau perasaan gembira berarti gimana? Senang ya? Jangan ada yang cemberut ya. Oke, sepakat? Oke, ada yang mau menambahkan kesepakatan belajarnya? Oke, gimana? Jangan bermain HP ketika sedang pelajaran berlangsung. Oke, dilarang menggunakan HP saat pembelajaran nih. Kata Kori, gimana? Sepakat nggak? Sepakat ya? Tapi untuk pembelajaran hari ini nanti Ibu membutuhkan handphone. Jadi nanti ketika Ibu meminta kalian buka HP, silakan buka gitu ya. Jadi kalian harus bijak menggunakan handphone. Biar semangat dulu, biar Ibu tahu nih kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Kita sedikit ice breaking dulu ya. Ya, oke. Coba biar semangat, silakan kalian berdiri. Semuanya siap? Siap, oke. Sikut, sakit. Sikut, sekat, sakit. Ibu bilang sakit ya. Oke, jangan terkecoh. Oke. Sikut, sekat, sakit, sikut, sekat.
Oke, tepuk tangan dong untuk kalian. Oke, gimana? Sudah semangat ya? Semangat. Oke, ada satu lagi. Di sini ada tebak gambar. Sebelum kita mulai ya, biar kamu tuh siap nggak sih pembelajaran hari ini? Oke, tebak gambar. Oke, di situ ada kerang, ada huruf K, ada apa itu? Silahkan apa? Kerak telur, betul? Betul. Oke, betul ya, itu kerak telur. Oke, ada lagi nih. Apa ya? Apa Inesa? Lontong sayur? Apa ya ini? Lontong sayur. Betul? Iya, lontong sayur. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian sebelum kita belajar terkait indikator asam basa. Oke, Ibu share dulu linknya. Silahkan kalian bisa buka HP kalian masing-masing. Buka HP-nya masing-masing. Oke. Buka grup kimia ya. Buka grup kimia. Oke, Ibu sudah kirim link untuk tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Oke, silahkan kalian bisa mengerjakan. Semuanya bisa masuk ya? Oke, sudah ya? Oke, sudah. Sudah selesai semua ya? Oke, hasilnya juga bisa kalian lihat. Nah, nanti nilai pretest ini yang akan Ibu jadikan dasar dalam pembuatan kelompok nanti. Gitu ya. Oke, coba lihat ke sini, silakan HP-nya kalian simpan lagi. Silakan disimpan lagi. Oke. Nah, di sini ada gambar tokoh-tokoh kimia. Yang pertama ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, kemudian ada Lewis. Nah, menurut teori beliau, itu asam basa apa sih? Coba yang pertama, menurut Arrhenius. Ibu mau cek ya? Oke, Hamim. Teori asam basa menurut dari pendapat Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dalam air melepas ion OH-. Oke, gimana, masih ingat nggak kalian? Betul jawabannya Hamim? Betul ya, jadi asam menurut Arrhenius itu yang melepas ion H+ dalam air. Kalau basa itu yang melepas ion OH-. Oke. Nah, sekarang di sini ada gambar jeruk dan sabun. Kira-kira mana nih yang asam, mana nih yang basa? Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui apakah itu sifatnya asam atau basa? Apa bisa dari rasanya aja atau dari teksturnya? Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, kalau dari gambar ini, jeruk itu asam atau basa? Asam. Kalau sabun? Basa. Nah, di sini ada jeruk, ada aki. Ternyata sifatnya asam. Nah, ketika dicicipi itu rasanya asam. Dan ketika dipegang itu rasanya kesat, gitu ya. Sedangkan basa di situ ada sabun dan daun sirih. Nah, ketika dicicipi rasanya apa? Pahit. Nah, nanti kita akan bahas semuanya pada pertemuan hari ini. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, nanti kalian akan berdiskusi.
selain berdiskusi, nanti kita akan melakukan simulasi. Simulasinya ada praktikum virtual dan praktikum nyata. Nah, setelah kalian bereksperimen, kemudian kita presentasi, ya. Nah, dari presentasi, nanti kalian itu dapat apa? Kalian bisa menganalisis sifat larutan asam dan basa, dan menggunakan tadi bantuan simulasi PET dan praktikum nyata, ya, dari indikator yang diekstrak dari bahan alam. Oke. Nah, manfaat dari pembelajaran hari ini tuh apa sih? Manfaatnya apa nih? Ya, memudahkan kita dalam mengidentifikasi asam dan basa dengan mudah, kapanpun dan dimanapun, karena kita menggunakan bahan alami, jadi tidak perlu mahal-mahal gitu ya. Nah, memudahkan kita juga mengidentifikasi asam dan basa tanpa harus menelan atau menyentuhnya. Jadi kita nanti cek bahan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, kita berkelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ibu kirim dulu ya untuk hasil dari asesmen awal tadi, yang tadi Ibu bilang sebagai dasar pembentukan kelompok, di mana kalian itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Oke, silakan kalian bisa lihat grupnya. Ibu sudah share nama-nama per kelompoknya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya. Oke, tadi Ibu sudah share ya pembagian kelompoknya. Ini berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik awal tadi. Nah, di sini ada yang tingkat pemahamannya sudah bagus, jadi nanti bisa menjadi tutor sebaya, ya. Bisa memberitahu temannya terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk kelompok 1 angkat tangan. Oke, di sini yang memiliki tingkat pemahamannya bagus itu Kori, nanti Kori sebagai tutornya ya. Kemudian kelompok 2 Meli. Nah, sekarang kalian sudah berkumpul ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, ini LKPD untuk kelompok 1. LKPD, silakan bisa dibuka LKPD-nya. Coba silakan kalian buka. Kalian buka dulu. Bagian awal di situ ada bahan bacaan. Jadi Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan bacaan sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Ya, Ibu membebaskan. Silahkan kalian pilih. Jadi bahan bacaannya ada apa nih? Yang pertama ada gallery walk. Gallery walk di situ Ibu sudah siapkan. Ya, di situ ada poster terkait indikator asam basa. Nanti silahkan kalian bisa mengunjungi gallery walk ini. Ya. Nah, setelah itu ada komik. Nah, Ibu bagikan komik nih. Tapi ini komiknya cuma ada 2, tapi tenang, di situ Ibu sudah menyiapkan e-komik dan video pembelajaran. Di situ sudah lengkap. Jadi silahkan Ibu membebaskan kalian sesuai dengan minat dan gaya belajar kamu. Yang tadi ada kinestetik, audio, visual, bebas. Silahkan kalian buka semuanya gitu ya.
Oke, ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai buka LKPD-nya. Nah, di sini ada kasus. Kalian buka. Di situ ada beberapa kasus, ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama, nah ini, minum cairan pembersih lantai, seorang anggota polisi tewas. Nah, oke. Coba silakan kalian buka. Kalian buka bagian organisasi belajar. Di situ ada beberapa pertanyaan terkait masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya. Nah, silakan kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dari bahan bacaan yang sudah Ibu siapkan. Oke, silakan bisa kalian isi. Komik, dibuka aja komiknya di barcode. Di sini ada. Ya Ibu, komiknya cuma ada sedikit, nanti gantian. Sementara pakai barcode dulu aja, di scan ya. Oke, sudah selesai ya menjawab pertanyaan? Oke, sudah. Nah, sekarang kita mulai simulasi. Simulasi praktikum virtual dengan menggunakan PET Colorado. Silakan LKPD-nya kalian buka. Bagian penyelidikan. Nah, di situ ada barcode. Ada barcode, silakan kalian bisa scan. Alat ya, ceritanya alat pH meter, kamu ubah ke dalam bentuk lakmus. Nah, nanti akan muncul indikator warna pH-nya. Kalian bisa tarik kertas lakmusnya ke dalam beker glass. Nanti akan berubah. Nah, untuk air, Ibu kasih contoh dulu ya. Untuk air, kita masukkan kertas lakmusnya ke dalam beker glass. Oh, ternyata berubah. Lakmusnya berubah warna. Menjadi warna apa nih? Nah, kita samakan. Oh, ternyata warna hijau. pH-nya berapa? pH-nya 7. Nah, dari warna dengan pH, silakan kamu masukkan ke hasil pengamatan. Nah, ini biar mudah disembunyikan saja partikelnya. Jadi yang muncul hanya larutannya saja. Oke, ini udah dipaskan ya. Tadi pH-nya berapa? 9. pH-nya 9. Oke, nanti datanya langsung dituliskan di hasil. Oke, tadi kalian sudah praktikum virtual. Sekarang kita praktikum nyata. Oke, kalian sudah bawa jas lab ya? Sudah. Oke, sekarang karena kita mau praktikum, silakan jas labnya bisa kalian gunakan. Oke, silakan kalian bisa mulai praktikum. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya yang ada di LKPD ya. Ya, silakan kalian ekstrak dulu bahan alami yang sudah disiapkan. Oke, bahan alami yang disiapkan apa saja ya? Ada bunga sepatu, ada bunga kertas, ada kunyit. Oke, silakan dari bahan alami tadi kalian ekstrak, kalian gerus sampai halus. Kalau susah silakan bisa kamu tambahkan air. Ya, karena airnya yang akan digunakan. Oh, 3. Oh iya ya, kesini aja nggak apa-apa ding. Berarti ini deterjen, ini cuka gitu ya. Berarti ke bawah aja biar gampang. Oh ya udah nggak apa-apa. Diingat-ingat ya. Ya udah, cukanya. Ini kamu yang udah. Ini. Di sini deterjen. Deterjen 3. Iya, 3. Ditekan. Nah,
Tekan lagi. Terus. Lagi. Dah. Diingat-ingat ya mana yang deterjen. Nih. Ini. Lagi nggak apa-apa. Nih lagi. Lagi. Tadi ini deterjennya, Bu. Iya, ini deterjen. Oke, nanti siap-siap untuk presentasi ya. Oke, dari hasil pengamatan yang sudah kalian ambil dari praktikum ya, yang sudah kalian hasilkan, silakan nanti dipresentasikan. Akan kelompok 1 untuk presentasi. Kita berikan tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, sesuai dengan kesepakatan belajar, ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Oke, kita dengarkan. Kelompok 1 akan presentasi. Nah, yang pertama, yang organisasi belajar. Terdapat pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan benar. Kita menjawab, kita bisa menggunakan indikator asam basa seperti kertas lakmus, indikator universal, dan indikator alami. Yang kedua, ada berapa cara untuk mengidentifikasi asam dan basa. Ada 3 cara untuk mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikatornya, antara lain menggunakan kertas lakmus, menggunakan indikator universal seperti kertas strip dan indikator larutan. Menggunakan indikator alami contohnya kunyit, bunga kertas, bunga kembang sepatu dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dok untuk kelompok 1. Oke, ternyata tadi apresiasi ya, kelompok 1 presentasinya sudah baik, sudah jelas dan tertata. Oke, silakan untuk pertanyaan. Oke, Farel. Dari kelompok 4 ini bertanya, mengapa bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Seperti ini, kan indikator yang paling efektif menurut laporan yang saya baca itu indikator alami yang mengalami perubahan warna yang sangat signifikan. Nah, salah satunya adalah bunga kembang sepatu. Maka dari itu dapat disimpulkan bunga kembang sepatu cocok untuk dijadikan sebagai indikator alami dalam penentuan larutan asam basa. Seperti itu. Apakah sudah pas? Ya, puas. Terima kasih atas. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, apa yang dikatakan oleh kelompok 1, kembang sepatu itu bisa digunakan sebagai indikator. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan warna yang berbeda ketika diuji ke larutan yang asam maupun yang basa. Perubahan warnanya pun sangat signifikan, gitu ya. Oke, nah tadi indikator yang bisa digunakan, indikator asam basa itu apa sih? Nah, indikator asam basa itu merupakan zat yang warnanya itu bergantung pada pH larutan, sehingga menunjukkan sifat asam, basa atau netral dengan ditunjukkannya misal tadi ada perubahan warna, gitu ya. Nah, ini salah satu indikator asam basa tadi yang kalian praktekkan langsung, yaitu dari bahan alam. Apa saja yang bisa digunakan? Tadi yang kalian gunakan ada 3, ada kunyit, ada kembang sepatu, kembang kertas. Tapi ternyata selain bahan 3 yang tadi itu ada lagi loh. Apa? Nah, ada kol ungu. Nih, kol ungu, tapi agak susah ya ditemukan ya. Iya. Oke, nah sekarang ada kesimpulan nih. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini,
Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Yuk. Oke, Vina. Kesimpulan dari indikator asam basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan sehingga menunjukkan sifat asam, basa, atau netral dalam larutan tersebut. Indikator yang baik dapat menunjukkan warna berbeda pada suatu larutan baik itu asam maupun basa. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, tadi apa yang sudah disampaikan ya, indikator asam basa itu digunakan untuk mengetahui sifat asam maupun basa. Oke, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan HP-nya kalian buka. Kemudian kalian bisa ketikkan mentimeter ya. Di Google kamu buka, kamu ketikkan mentimeter. Sudah? Oke, hari ini kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basa menggunakan indikator bahan alam gitu ya. Nah, selain itu kalian juga sudah praktikum secara virtual ya. Nanti next kita lagi nih kayak gitu. Oke, terima kasih sudah mengisi. Nah, sekarang kita post test ya. Tadi kan kalian sudah pretest. Ibu sudah mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke post test. Ibu share link lagi ya. Silakan buka di grupnya. Ya, sudah selesai ya? Oke, sudah gimana hasilnya? Ibu yakin ada peningkatan dari hasil pretest tadi. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, karena kalian tadi sesuai refleksi katanya suka praktikum ya. Nah, hari ini kita sudah praktikum menggunakan indikator bahan alam. Nah, pertemuan selanjutnya kita praktikum lagi, tapi menggunakan indikator yang lain, yaitu kertas lakmus, pH universal, dan indikator larutan. Jadi minggu depan kita praktikum lagi ya. Nah, guys, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Oke, silakan Haikal pimpin doa. Siap. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang terbaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.